Halo teman-teman, selamat datang di Asinkronus Ekonomika Industri 1. Pada kesempatan yang kali ini, saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB akan menyampaikan latihan 9.4 terkait Purnot dengan ketidakpastian biaya produksi. Jadi, sekarang ada dua perusahaan yang saling bersaing, di mana satu perusahaan itu masih tidak pasti dalam biaya produksinya. Jadi, misalnya ini perusahaan satu memiliki biaya Cina sebesar 4, sementara perusahaan dua menghadapi ketidakpastian biaya produksi, di mana MC2-nya adalah 12 dan MC2 yang lain adalah 6 dengan probabilitas masing-masing 50%. Jadi perlu diingat bahwasanya ketika ada probabilitas yang demikian, berarti probabilitas 50% miliknya 12, berarti miliknya high cost, 50% sisanya adalah miliknya low cost. Kira-kira begitu ya. Nah, eh, kita kerjakan dulu di sini. Anda diminta untuk menentukan fungsi reaksi dari masing-masing perusahaan. Nah, perlu diingat bahwasanya step pertama adalah fokus kepada perusahaan dua dulu. Ya. Jadi di sini tertera fokus pada perusahaan dua. Ya, jadi fokuskan ke perusahaan. Fokus kepada perusahaan dua. Nah, perusahaan duanya berarti eh, ini ya, MC-nya ada dua ya. Jadi kita akan punya dua MC nanti. Kita mau bikin dua terminologi langsung, yaitu untuk yang high cost dan low cost. Ya, yang high cost akan saya lambangkan menjadi Q2L atau Q2, sorry, Q2T. Di sini Q2M. Ya, jadi ada dua firm, sorry, ada perusahaan dua yang punya dua struktur biaya, kemungkinan struktur biaya. Di mana ini akan punya probabilitas 50%. Ini juga 50%. Nah, setelah kita punya dua kemungkinan tadi, langkah berikutnya Anda harus menyusun dulu total revenue-nya, gitu ya. Berarti total revenue eh, mas apa namanya untuk dua kemungkinan. Untuk perusahaan berarti dan dua. Ya, restoran ini untuk perusahaan. Nah, berarti kalau kita akan memperhitungkan total revenue untuk perusahaan dua, berarti TR-nya adalah TR2. TR2 berarti P kali Q. 2 ya kan gitu ya. Jadi P kali Q2. Nah, P-nya berapa tadi? 21 itu. Nah, berarti saya punya di sini TR2-nya adalah 21 min Q1 min Q2 dikali Q2. Perlu diingat di sini lambang-lambang Q besar ini salah tulis ya, ini yang betul Q1 dan Q2. Ya. Nah, kita hitung ini TR2-nya, berarti TR2-nya adalah 21 Q2 min Q1 Q2 min Q2 kuadrat. Seperti ini. Ya. Nah, setelah Anda bikin seperti ini, Anda bisa tentukan marginal revenue-nya. Kan? Oke. Marginal revenue untuk perusahaan dua. Oke, marginal revenue untuk perusahaan itu berarti eh, MR2 itu sama dengan Do TR2 eh, diturunkan terhadap Do ya. Jadi ini untuk perusahaan dua kan tadi kan. Jadi kita hitung ya teman-teman ya. Berarti MR2 itu sama dengan 21 ya kan. 21 min Q2 min 2 Q1.
2. Sorry, ini turunan Q2 berarti satu ini. Saya ulangi yang sebelah sini. Ini bukan Q2 coy, tapi Q Puspa. Q1 seperti ini ya. Jadi ini persamaan MN-nya di perusahaan dua secara global. Nah, karena dia menghadapi dua kondisi, berarti kita akan punya apa namanya keputusan outputnya. Jadi keputusannya dia. Jadi kita harus membangun fungsi reaksi, ya kan? Fungsi reaksi pada perusahaan dua, kan? Perusahaan dua, ya. Kalau Anda bikin fungsi reaksi perusahaan dua, berarti step yang Anda tempuh adalah mengganti I tadi sesuai dengan apa yang kita sepakati di awal. Ya, berarti Q2T dan Q2N. Gitu ya. Berarti saya punya di sini MR2 sama dengan MC2. Ya. Berarti MR2, MC2 yang mana? Yang high apa yang ini? Nah, sekarang yang high dulu di sini. Berarti MR2 sama dengan MC2. Berarti tadi ketemu berapa tadi? 21 min Q1 min 2 Q2 itu sama dengan 12. Ini berarti untuk yang high. Nah, untuk yang low berarti MR 2 sama dengan MC2 low. Tadi R ya, ini lambangnya berarti T. Oke ya, berarti di sini akan saya beri subscription-nya adalah T. Nah, ini nanti juga akan saya beri subscription-nya itu R. 21 I1 min 2 I2 R sama dengan 6. 6 ya tadi ya. Oke, berarti sekarang kita akan bangun ini 21 min 12 berarti ini ya. 21 min 12 min Q1 sama dengan 2 Q2 T seperti ini. Berarti di sini ketemu 9 min Q1 sama dengan 2 Q2 T. Maka 9 per 2 kayak gini ya. Q1 juga per 2 sama dengan Q2 T. Dengan begitu FR FR2 untuk yang T itu tidak lain adalah Q2 T itu sama dengan 9 per 2 per min 1 per 2 Q1. Seperti ini ya. Ini FR-nya perusahaan 2 dengan kemungkinan biaya produksi tinggi. Sementara yang satunya kita selesaikan juga berarti ya. Nah, berarti ini 21 min 6 eh, min Q1 sama dengan 2 Q2 N. Jadi di sini 15 min Q1 ya kan, sama dengan 2 Q2 N. 2-nya pindah luas berarti 15 min Q1 per 2 itu sama dengan Q2 N. Ya, berarti fungsi reaksi perusahaan dua saat low cost itu ya tidak lain adalah Q2R sama dengan 15 per 2 min setengah Q1. Gini ya. Oke. Nah, ini adalah fungsi reaksi untuk perusahaan baik yang high cost maupun yang low cost. Nah, sekarang Anda hitung nih untuk langkah berikutnya adalah menghitung ini ya. Sekarang menghitung ini perusahaan saya. Itu ya. Jadi sekarang kita fokus ke perusahaan satu. Oke ya. Jadi fokus ke perusahaan satu, dia hanya punya MC sekian tadi. MC-nya kalau nggak salah 4 ya. MC 1 4 dan B-nya adalah 21 min Q1 min Q2. Oke, nah berarti sekarang kita hitung ini total revenue-nya kan untuk perusahaan satu. Kita hitung untuk perusahaan satu berarti TR1 sama dengan P kali Q1. Berarti TR1-nya sama dengan 21 min Q1 min
Q2 dikali dengan Q1. Ini kan normalnya, ya kan? Normalnya. Jika apa? Jika perusahaan lawan tidak punya kemungkinan biaya yang tidak pasti tadi. Nah, ini tidak berlaku bagi session ini. Jadi, total revenue ini itu item aja. Ini kalau misalnya certain cost, ya. Nah, jadi kita tidak akan menggunakan ini nantinya, ya. Oke. Nah, terus kita apakan? Ya, abaikan ini. Abaikan. Ya, berarti kita menggunakan yang treatment di mana total revenue satu itu tidak lain adalah 50% dari total revenue satu karena biaya perusahaan lain itu high plus 50% total revenue satu di mana disokong oleh perusahaan lain itu low cost. 50-50% ya. Nah, kira-kira begitu. Berarti nanti TR1 itu sama dengan 50% itu berarti 0,5 P kali Q. P kali Q1 ditambah dengan 0,5 P kali Q. Kalau dijumlah ini akan balik ke sini. Tapi kita kan tidak akan pakai yang ini, tapi pakai yang ini. Ya, itu. Nah, di mana ini nanti akan kita ganti dengan low cost dan high cost. 0,5, nah P-nya kita ganti yang high cost dulu. Berarti di sini 21 min Q1 min Q2 T ditambah dengan 0,5, sorry, dikali dengan Q-nya belum. Q1 ditambah dengan 0,5 dikali dengan 21 min Q1 min Q2 R dikali dengan Q1. Seperti ini ya. Nih. Nah, kalau sudah seperti ini, maka langkah yang kita Anda hitung ini. Kalau ini kan setengah ya, setengah kali ini. Jadi kita punya TR1 itu sama dengan setengah kali ini. Berarti kan 21/2 min Q1/2 min Q2T/2 kali Q. Gitu ya, kali Q seperti ini. Ini juga sama, berarti kan 21/2 min Q1/2 min Q2R/2 dikali dengan Q1. Oke, sekarang Anda kalikan ini, berarti 21/2 Q1 dikurangi dengan Q1 kuadrat/2 dikurangi dengan Q1 Q2T/2 ditambah dengan 21/2 Q1 dikurangi dengan Q1/2 kuadrat dikurangi dengan Q2R Q1 Q2R/2 seperti ini. Berarti TR1-nya TR1-nya kalau begitu adalah 21/2 ditambah 21/2. Berarti kan tinggal 21 tuh. Q1. Betul ya? Oke, sekarang ini setengah ini dengan setengah ini. Berarti min Q1 kuadrat. Betul ya? Oke. Nah, tinggal yang ini nggak bisa ini, gitu kan? Berarti kan min eh, beda ini, beda segmen. Q1 Q2 T/2 min lagi Q1 Q2 R/2 ya. Nah, kalau begitu Anda apakan selanjutnya? Anda hitung ini marginal revenue-nya berapa? Marginal revenue-nya. Berarti ini ya, saya pindah ke sini biar agak jelas ya. Berarti ini kita cari marginal revenue-nya sekarang. Ya, untuk perusahaan satu. Ya, jadi marginal revenue untuk perusahaan satu itu berarti MR1 sama dengan DTR1 per DQ1. Ya, berarti MR1 itu sama dengan 21 min 2Q1 min Q2T dengan per 2
min I2T I2R per 2 seperti ini. Ini adalah MR1. Ya kan? Nah, sekarang kita bikin fungsi reaksinya sekarang ya. Fungsi reaksi perusahaan satu. Berarti MR1 sama dengan MC1. Ya. Berarti MR1-nya adalah 21 min 2 Q1 min Q2T per 2 itu ya, min Q2R per 2 sama dengan 4 karena MC-nya tadi sama dengan 4. Nah, berarti sekarang kita punya 21 pindah ruas ini 4-nya ke sini berarti 21 min 4 21 min 4 ya. Min Q2T per 2 sorry per 2 min Q2R per 2 sama dengan 2Q1 seperti ini. Berarti nanti kita bisa hitung ini 21 kurang 4 itu berarti berapa? 19 19 17 ya. 17 ya. Sorry. 17 itu berapa? Nah, 17 ya. 17 min eh, Q2T per 2 min Q2R per 2 sama dengan 2Q1. Nah, duanya pindah ke sini. Berarti sekarang kita punya 17 per 2 min Q2T per 4 min Q2R per 4 sama dengan Q1. Oke ya, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Q1. Jadi fungsi reaksinya adalah ini. Jadi fungsi reaksi perusahaan satu akibat uncertainty cost adalah Q1 sama dengan 17 per 2 min 9 sorry kok 9 Q2T per 2 min Q2R per 4 sorry ini per 4 ya. Kira-kira begini. Nah, ini adalah fungsi reaksinya. Nah, selanjutnya berarti ini sudah menjawab soal nomor satu ya. Jadi nomor satu ya panjang ini caranya. Yang kedua adalah tentukan keseimbangan Purno Nas jika MC-nya sama dengan ini dan MC sama dengan 6. Oke ya, berarti sekarang keseimbangan Purnonya berapa? Gitu kan? Keseimbangan Purnonya itu berapa? Oke ya. Nah, kita pakai warna biru lagi ya, keseimbangan. Ya, berarti ini eh, keseimbangan Purno. Keseimbangan Purno ya. Berarti di sini FR1 itu tidak lain adalah 17 per 2. Sorry ya, kok langsung 17. Q1 sama dengan 17 per 2 min Q2T per 2 min Q2R per 4. Sorry, 4 ya, kok bawahnya kok 2. Nah, ini ya. Sementara FR2-nya itu adalah Q2T sama dengan, nah, nanti kita buka ya, Q2T. Untuk yang Q2T itu 9 per 2, kalau yang Q2R-nya adalah 15 per 2. Oke, kita ingat-ingat. Berarti ini adalah 9 per 2 min setengah Q1. Dan yang satunya adalah 2R sama dengan 15 per 2 min setengah Q1. Nah, masing-masing ini nanti kita substitusi ke sini. Ya, berarti sekarang substitusi FR2 apa namanya masing-masing itu ke FR1 ya. Nah, berarti kita punya Q1 sama dengan 17 per 2 min ya kan Q2T per 4 kan? Min lagi Q2R per 4 seperti ini ya. Ini adalah Q1-nya. Kemudian Q2-nya Q2T
dari Q2R kita substitusi dulu ya. Jadi Q1 sama dengan 17 per 2 min 9 per 2 9 per 2 bla 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 aja ya, kita substitusikan aja seperempat 9 per 2 min seperempat seperempat Q1 min seperempat eh, Q2R-nya ada substitusi berarti 15 per 2 min setengah ya kan. Setengah Q1 ini bukan seperempat tapi setengah ya kayak setengah Q2 setengah Q1. Jika sudah begitu, saya Anda substitusikan semuanya, berarti siap untuk diperhitungkan ya. Berarti Q1 itu sama dengan 17 per 2 min seperempat kali ini berarti 9 per 8 ya, plus 1/8 Q1. Kemudian min 15/8 plus 1/8 Q1. Oke, ya, berarti Q1-nya adalah 17 per 2 min 15 dengan 9. 15 dengan 9 itu 24 ya. Ya, 24. 24/8 plus 2/8 dari Q1. Berarti Q1-nya adalah 17 per 2 dikurangi 3 ditambah 1/4 Q1. Oke ya, berarti Q1-nya udah luas dari sini, berarti Q1 min 1/4 Q1 sama dengan dikali ini 6 ya kan, 6 17 kurang 6 berarti 11 per 2. Nah, naik ada hitung yang sebelah sini kan, berapa ini? 34 1 sangat 11 per 2. 11 per 2 ini bisa dicoret kan, ini kan 2. Kita lanjutkan di sebelah sini ya, berarti Q1-nya adalah 11 dikali 2/3, berarti 22/3. Nah, 22/3 itu sama dengan berapa berarti teman-teman? Kita hitung ya. 22/3 itu 7,3. Jadi perusahaan satu itu bisa memasok sebanyak 7,33. Nah, sekarang berapa pasokan perusahaan dua? Yaitu berarti ada dua struktur biaya tadi ya untuk yang apa namanya Q2T ya. Itu tadi ketemu berapa yang Q2T itu 9 per 2 min 1/2 Q1. Berarti kan untuk yang Q2T-nya adalah 9 per 2 itu adalah 4,5 dikurangi setengah dari 7,33. Berarti Anda hitung itu 4,5 dikurangi dengan 0,5 kali 7,33 yaitu kecil banget ya Q2-nya. Q2T-nya adalah 0,3835. Kira-kira begitu untuk yang Q2T ya. Nah, sementara ini kurang jelas ya tulisan 0,835. Nah, ini yang untuk Q2T. Nah, bagaimana dengan Q2R? Q2R berarti 15 per 2 min setengah dari 7,33. Ya, betul ya. Berarti di sini eh, tidak lain adalah 7,5 dikurangi dengan 0,5 dikali dengan 7,33. Itu adalah sebanyak, jadi Q2R-nya adalah sebanyak 7,5 min setengah dari 7,33 ini ya. Itu sama dengan 3,835 ya. Jadi perusahaan dua akan menghadapi dua pilihan. Kalau misalnya probabilitasnya 50% adalah biayanya rendah, maka dia akan mendapatkan atau akan memasok barang sebanyak 3,835.
Nah, sementara pada saat probabilitasnya 50% itu adalah high cost, maka perusahaan 2 bisa memasok sebanyak 0,83. Di mana perusahaan satu berapa? Perusahaan satu tetap. Ya. Sehingga keseimbangan pool note-nya ada dua. Berarti pool note 1, ya, CN1 itu adalah 7,33 dan 3,835 serta kunot kedua itu adalah 7,33 serta 0,835. Nah, kira-kira itu untuk latihan 9.4 gitu ya. Itu artinya sudah menjawab soal nomor 3 dan nomor 2 ya. Nah, bagaimana pengaruh ketidakpastian ini terhadap strategi produksi dalam pasar dumpuli gitu ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita menghadapi uncertainty cost seperti ini, maka alternatif yang bisa kita ambil adalah memastikan probabilitas untuk biaya yang murah itu ya betul-betul diimplementasikan ke dalam perusahaan atau perusahaan bisa mengambil strategi dengan cara bekerja sama. Nah, kira-kira begitu untuk penjelasan latihan 9.4. Untuk latihan 9.5 akan saya sambung pada video selanjutnya. Terima kasih.